Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lanisa, ya, dari kelas eh, manajemen MJ105. Di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah matematika dan ekonomi bisnis. Nah, langsung saja ke soal nomor satu. Mana hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Nah, untuk yang A, Y sama dengan 12 akar X ditambah 11 per X. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita akan mengubah bentuk akar dan pecahan menjadi pangkat, di mana akar X menjadi X kuadrat pangkat minus 6. Di pangkat setengah, kemudian seper X menjadi X pangkat minus, sehingga dihasilkan Y sama dengan 12 X pangkat setengah ditambah 11 X pangkat minus 1. Kita akan menggunakan aturan turunan pangkat, di mana D per dx kali X pangkat N sama dengan N dikali X pangkat N minus 1. Turunannya berarti menjadi 2 12X pangkat setengah turun menjadi 16X pangkat minus setengah, kemudian 11X pangkat minus 1 turun menjadi 11X pangkat minus 2. Nah, hasilnya adalah hasilnya adalah Y aksen sama dengan 6 per akar X dikurang 11X pangkat 2. Artinya adalah komponen pertama, yaitu 12 akar X itu meningkat, tetapi dengan laju yang makin menurun. Dan kemudian komponen kedua, 11 per X menurun semakin cepat ketika X-nya membesar. Nah, penjelasan ekonominya adalah jika fungsi ini adalah fungsi biaya total, maka turunan pertama merupakan biaya marginal yang menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Nah, di awal produksi, X-nya itu akan kecil. Nah, biaya tambahannya akan relatif tinggi. Namun, ketika produksi meningkat, biaya tambahan cenderung menurun karena adanya efisiensi skala. Maknanya adalah turunan menunjukkan tambahan biaya untuk setiap tambahan satu unit produksi. Nah, untuk soal yang nomor B, Y sama dengan 8X pangkat 6 ditambah 1 X pangkat 6. Nah, kita akan mengubah bentuknya menjadi 1 X pangkat 6 sama dengan X pangkat minus 6. Nah, kemudian kita akan melakukan turunan pangkat, yaitu 8X pangkat 6 menjadi 48X pangkat 5. X pangkat minus 6 menjadi minus 6X pangkat minus 7 yang menghasilkan ya aksen sama dengan 48X pangkat 5 dikurang 6 per X pangkat 7. Nah, fungsi ini terdiri dari 8X pangkat 6, yaitu fungsi meningkat sangat cepat, dan X pangkat 6, yaitu fungsi menurun sangat cepat ketika X membesar. Nah, artinya adalah komponen pertama meningkat secara eksponensial, dan komponen kedua semakin kecil saat X besar. Nah, jika ini adalah fungsi biaya, pada skala kecil, komponen 1 X pangkat 6 sangat besar, sehingga biaya awalnya cukup tinggi. Namun saat produksi meningkat, efisiensi muncul. Tetapi pada kapasitas sangat besar, biaya dapat meningkat tajam atau diseconomics of scale. Turunan membantu mengidentifikasi laju kenaikan biaya marginal. Untuk soal nomor C, Y sama dengan 14X dikurang 9 per X ditambah 21 per X pangkat 4. Kita akan pangkat menjadi mengubah bentuk pangkatnya, yaitu 9 per X sama dengan 9X pangkat minus 1. Sedangkan 21X pangkat per X pangkat 4 sama dengan 21X pangkat minus 4. Nah, yang terdiri dari 14X adalah fungsi linear, 9 per X sama dengan menurun non-linear, dan 21 per X pangkat 4 adalah menurun sangat cepat. Nah, turunannya adalah 14X menjadi 14, minus 19X pangkat minus 1 menjadi 9X pangkat minus 2, dan 21X pangkat minus 4 menjadi 84 pangkat minus 5. Yang artinya ada kombinasi pertumbuhan konstan sebesar 14 dan koreksi nonlinear pada skala kecil. Nah, hasilnya adalah Y aksen sama dengan 14 ditambah 9 per X kuadrat dikurang 84 per X pangkat 5. Yaitu dimana jika ini adalah fungsi keuntungan atau fungsi laba, maka turunan pertama menunjukkan perubahan laba marginal. Nah, pada produksi kecil terdapat fluktuasi yang sangat besar. Namun pada skala besar, fungsi cenderung stabil dan juga linear. Turunan juga digunakan untuk menentukan titik maksimum ataupun minimum dalam analisis optimasi bisnis. Kemudian untuk soal nomor, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah
P sama dengan 6.000 dikurang 3Q, dan fungsi biaya yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 69 Q kuadrat ditambah 5.520 Q ditambah 8.000. Maka hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Nah, di sini eh, di sini kita akan menghitung total revenue terlebih dahulu. Nya adalah permintaan dikali biaya, yaitu P dikali Q, yaitu 6.000 dikurang 3 Q dikali Q, yaitu menjadi total revenue-nya adalah 6.000 Q dikurang 3 Q kuadrat. Kemudian kita akan menghitung turunan pertama, di mana adalah P sama dengan minus 3 Q kuadrat ditambah 132 Q ditambah 480 menjadi eh, turunan pertama adalah minus 3X kuadrat ditambah 132Q ditambah 480 sama dengan 0. Di mana Q-nya menjadi kurang lebih 47 unit. Nah, dalam matematika ekonomi, turunan pertama atau P-aksen menunjukkan laju perubahan laba. Nah, ketika P-nya sama dengan 0, artinya laba tidak lagi bertambah ataupun berkurang. Nah, titik ini disebut titik stasioner. Nah, di sini di mana marginal revenue. Kemudian kita akan memasukkan ke fungsi laba, yaitu fungsi laba adalah P sama dengan total revenue dikurangi fungsi biaya, yaitu 6.000 6.000 Q dikurang 3X kuadrat dikurang X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 5520X ditambah 8.000. Nah, menjadi P-nya adalah minus Q, Q pangkat 3 ditambah 669 Q kuadrat ditambah 480 dikurangi 8.000. Turunan keduanya adalah P sama dengan minus 6X tambah 132. Nah, substitusi Q masih di angka 47 misalkan nilai negatif. Artinya titik tersebut adalah maksimum. Nah, jika P turunan kedua itu lebih kurang dari 0, itu menghasilkan titik tersebut adalah maksimum. Sedangkan jika turunan kedua lebih besar daripada 0, berarti itu di titik minimum. Dalam masalah ini, turunan kedua bernilai negatif, sehingga terbukti perusahaan mencapai laba maksimum bukan minimum. Nah, kemudian produksi optimal itu berada di sekitar 47 unit. Berarti, jika di bawah 47 unit, perusahaan belum memaksimalkan laba. Nah, eh, jika di atas perusahaan sudah memiliki maksimal laba. Kemudian kita akan menghitung laba maksimum, yaitu total revenue dikurangi total cost, yaitu sekitar 58,578. 578 yaitu keuntungan maksimal. Untuk produksi terlalu besar justru menurunkan laba, karena biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Nah, dalam teori perusahaan, laba maksimum ini dicapai ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Nah, turunan pertama menunjukkan kondisi keseimbangan tersebut. Jika produksi itu di bawah 47 unit, tambahan penerimaan masih lebih besar daripada tambahan biaya, sehingga labanya akan meningkat. Dan jika produksinya melebihi 47 unit, biaya tambahannya akan lebih besar dari penerimaan tambahan, sehingga labanya akan meningkat. Nah, karena turunan kedua bernilai negatif yang menunjukkan bahwa ini adalah titik maksimum, maka hal ini pentingnya analisis marginal dalam pengambilan keputusan produksi agar perusahaan tidak mengalami overproduction maupun underproduction. Nah, dan perusahaan harus mengatur kapasitas produksi mendekati angka tersebut gitu. Nah, perencanaan produksi, distribusi dan pengendalian biaya harus diarahkan ke titik ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Carilah persamaan fungsi biaya total dan biaya total suatu perusahaan. Jika biaya marginalnya adalah MC sama dengan 1,5 Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 12, sedangkan biaya tetap totalnya sebesar 20, maka temukanlah fungsi biaya total dan biaya rata. Nah, di sini kita akan mencari hubungan biaya marginal dan juga biaya tetap, yaitu eh, di mana biaya marginal adalah turunan dari biaya total. Nah, sehingga eh, MC sama dengan delta TC dikurangi DQ. Nah, sehingga kemudian kita akan melakukan integrasi marginal cost dengan melakukan integral, di mana total cost itu integral 1,5 Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 12 kali DQ.
Terus integral 1,5 Q kuadrat dQ dikali dQ sama dengan 0,5 Q pangkat 3, dan integral min 4 Q dikali dQ sama dengan min min 2 Q kuadrat, kemudian integral 12 dQ sama dengan 12 Q. Sehingga total cost-nya adalah fungsi total cost-nya adalah 0,5 Q pangkat 3 dikurangi 2 Q kuadrat ditambah 12 Q ditambah C. Nah, dan kita akan menentukan biaya tetap. Biaya tetapnya adalah Q sama dengan 0 ketika total cost sama dengan total fixed cost, yaitu menjadi 20, sehingga cost-nya adalah 20. Nah, sehingga fungsi dari fixed cost adalah sama dengan total cost, yaitu 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q kuadrat ditambah 12 Q ditambah 2. Dan kita akan menghitung biaya rata-ratanya, di mana biaya rata-rata atau AC yaitu total cost dibagi quantity, yaitu 0,5 Q pangkat 3 dikurang 2 Q kuadrat ditambah 12 Q ditambah 20 per Q. Sehingga fungsi AC atau fungsi biaya rata-rata adalah 0,5 Q pangkat 2 dikurang 2 Q ditambah 12 ditambah 20 per Q. Nah, di sini kita akan terlihat bahwa biaya total menunjukkan struktur biaya perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Komponen 0,5 Q pangkat 3 merupakan peningkatan biaya yang semakin cepat pada tingkat produksi yang tinggi atau terjadinya diseconomics of scale. Kemudian komponen min 2 Q kuadrat itu merupakan fase efisiensi awal produksi. Dan biaya rata-rata atau AC pada awal produksi, biayanya per unit itu tinggi karena biaya tetap belum tersebar. Namun ketika produksi meningkat, biaya rata-rata menurun karena adanya spending fixed cost. Dan biaya rata-rata akan meningkat kembali karena kenaikan biaya variabel yang lebih cepat. Nah, di sini kita bisa melihat kurvanya, di mana kurva MC, kurva biaya marginal MC dan biaya rata-rata AC, yang kurva yang sebelah kiri. Jika kita lihat di kurva yang sebelah kiri, terlihat bahwa kurva MC menunjukkan tambahan biaya untuk setiap unit output tambahan. Nah, sedangkan kurva AC atau biaya rata-rata menunjukkan biaya rata-rata per unit produksi. Nah, dalam teori ekonomi, kurva AC berbentuk U, karena pada awal produksi biaya tetap menyebar sehingga biaya rata-rata atau AC menurun. Namun, setelah titik tertentu, biaya variabel meningkat lebih cepat sehingga AC kembali naik. Nah, kurva MC biasanya memotong kurva AC pada titik minimum AC. Hal ini mencerminkan kondisi efisiensi produksi di mana biaya rata-rata mencapai titik rendahnya. Untuk kurva yang di sebelah kanan, yaitu kurva biaya total atau total cost, menunjukkan bahwa total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pada setiap tingkat produksi. Nah, bentuk kurva yang semakin curam mencerminkan adanya peningkatan biaya pada tingkat produksi yang tinggi. Nah, pada awal produksi, kenaikan biaya relatif lebih lambat karena adanya efisiensi skala. Namun, ketika produksi meningkat secara signifikan, biaya meningkat lebih cepat yang menggambarkan diseconomics of scale. Kemudian untuk soal nomor diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 15 dikurang Q. Dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, carilah surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pada titik keseimbangan berlaku adalah D sama dengan PS, yaitu 15 Q. 15 dikurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q, yaitu 12 sama dengan 1,5 Q, di mana kuantitinya adalah 8 pada saat harga 7. Nah, kemudian kita akan lanjut menghitung surplus konsumen, di mana surplus komponen adalah luas segitiga antara kurva permintaan dan harga keseimbangan. Nah, untuk menghitung surplus komponen, kita akan menghitung tinggi dari segitiganya, yaitu 15 dikurangi 7, yaitu 8. Dan alasnya adalah 8. Sehingga konsumen surplus yaitu setengah dikali 1,5 dikali 8 dikali 8, yaitu 32. Nah, pada kurva keseimbangan pasar dan juga surplus komponen, terlihat pasar berada di dalam kondisi efisien dan dalam kondisi stabil. Tidak ada kelebihan permintaan ataupun juga penawaran. Nah, surplus komponen konsumen menunjukkan tingkat kesejahteraan dari pembeli. Nah, surplus surplus komponen itu adalah total manfaat tambahan yang diterima konsumen karena mereka membayar harga lebih rendah daripada kesediaan membayar maksimum mereka. Namun, jika harga naik, misalnya karena pajak, surplus komponen akan berkurang.
Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 5. Bila fungsi biaya rata-rata oleh persamaan AC sama dengan 25 dikurang 8Q ditambah Q kuadrat, tentukan biaya marginal atau FC. Nah, di sini kita akan mencari total cost-nya. Karena biaya rata-rata yaitu total cost per Q, maka total cost adalah AC dikali Q. Sehingga didapatkan total cost sama dengan 25 dikurang 8Q ditambah Q kuadrat dikali Q. Jadi fungsi total cost adalah 25Q dikurang 8Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Kemudian kita akan menghitung biaya marginal, di mana eh, marginal cost adalah turunan pertama dari total cost terhadap Q, yaitu sehingga diperoleh D dikali total cost per D dikali quantity, yaitu marginal cost sama dengan 25 dikurang 16Q ditambah 3Q kuadrat. Nah, di sini adalah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa marginal cost adalah tambahan biaya untuk setiap tambahan satu unit output. Nah, di sini hubungan antara AC dan juga MC menjelaskan bahwa MC akan memotong AC di titik minimum AC. Nah, jika marginal cost lebih kecil daripada biaya rata-rata, maka biaya rata-ratanya atau AC akan menurun. Sebaliknya, jika marginal cost lebih besar daripada biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan meningkat. Kemudian selanjutnya soal nomor 6. Perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program nonlinear berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu X1, sepatu yaitu X1 dan tas adalah X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan 290 X1 dikurang 27 X2 ditambah 170 X2 dikurang 4 X22. X pangkat 2. Nah, kendala dan terbatas pada bahan baku yaitu 30 X pangkat 1 dikurang 20 X kuadrat sama dengan 900 per bahan. Tentukan solusi optimal model ini kan metode perkalian Lagrange. Nah, di sini kita diketahui fungsi laba perusahaannya itu adalah Z sama dengan 290 X pangkat 1 dikurang 7 X kuadrat tambah 170 X2 dikurang 4X kuadrat. Nah, di sini kita menentukan fungsi Lagrange yang dibentuk sebagai berikut, yaitu L sama dengan 290x1 dikurang 71x kuadrat ditambah 170x2 dikurang 4x kuadrat ditambah lambda 900 dikurang 330x1 dikurang 20x2. Nah, kita akan melakukan turunan parsial, di mana turunan parsial X1 yaitu turunan parsial Lagrange S1 itu 290 dikurang 14x1 dikurang 30 lambda yaitu sama dengan 0. Nah, untuk X2-nya 170 dikurangi 8x2 dikurangi 20 lambda sama dengan 0. Sehingga turunan parsial Lagrange per lambdanya adalah 900 dikurang 30x1 dikurang 20x2 sama dengan 0. Kemudian dari penyamaan nilai lambda diperoleh sistem persamaan 141 14x1 dikurang 12x2 sama dengan 35. Ketika x1 ditambah 2x2 sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa melihat dari penyelesaian sistem tersebut, X1 memproduksi kurang lebih sekitar 17,97 unit sepatu dan X2 sekitar 18,05 unit tas. Sehingga jika kita ingin melihat laba maksimumnya, kita akan mensubstitusi ke fungsi laba dengan menghasilkan nilai maksimum sebesar Z sekitar 5,602. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi produksi optimal relatif seimbang antara sepatu dan juga tas. Nah, hal ini mencerminkan prinsip efisiensi alokasi sumber daya, di mana tambahan keuntungan marginal dari setiap produk telah disetarakan terhadap keterbatasan bahan baku. Nah, koefisien kuadrat yang bernilai negatif mungkin menunjukkan fungsi laba yang masih bersifat cepu, sehingga solusi yang diperoleh merupakan maksimum global. Nah, nilai lambda atau shadow price merepresentasikan nilai tambahan laba jika bahan baku ditingkatkan satu unit. Nah, secara strategis, manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi apakah penambahan pasokan bahan baku layak dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.